Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Ketemu lagi dengan saya Riyad. Kita ketemu di mata kuliah pemrograman bergerak atau mobile programming. Yang ini nanti kita akan ngebahas tentang pemrograman Android untuk develop aplikasi Android ya. Nah, ini sudah pertemuan kedua. Di minggu lalu sudah kita kenalan dengan apa itu aplikasi Android, gimana nanti cara developingnya atau cara membuatnya. Terus kita sudah ngebahas juga tentang RPS dan dalam RPS juga disebutkan tools-tools yang dipergunakan untuk ngebantu kita dalam proses pembelajarannya ya. Nah, salah satu tools yang penting itu adalah IDE-nya. IDE-nya ada dua, bisa pakai Android Studio atau Interest IDE. Yang kemarin saya saranin pakai Android Studio ya, agar lebih mudah aja penggunaannya. Terus instalasinya juga nggak terlalu ribet. Nah, hari ini atau di minggu ini, pertemuan sesi kedua ini, sudah install semua Android Studio-nya? Atau ada yang masih kesulitan untuk instalasinya? Selain ukuran file yang besar ya. Aman Pak saya Pak. Setahu gua aman, Mbak Joan aman karena memang MSIB-nya Android ya, develop mobil Android. Yang lain? Sudah install belum? Hari ini ada simulasinya loh. Baru install Pak. Baru install. Ya, install dulu. Sudah download kan? Kalau downloadnya sambil sinkron Zoom begini, wah, agak lama ya downloadnya. Baru selesai installnya Pak. Udah selesai install untuk sistem image-nya juga belum? Untuk AVD-nya? Atau mau pakai emulator eksternal aja? Nah, ini apa? Belum belum tahu sih Pak. Oh, ya udah coba Ngikutin aja dulu. dulu. Nah, sebenarnya untuk si Android Virtual Device atau emulator internalnya pada saat kita pakainya si Jetpack Compose ya, itu tidak terlalu signifikan kita gunakan sih, nggak terlalu sering kita gunakan, hanya untuk nanti bener-bener tes aja pada saat si apps-nya kita mau running di perangkat smartphone gitu, Android, seperti apa tampilannya. Karena kalau misalkan kita pakai Jetpack Compose tidak seperti yang dulu kita pakai Java atau Kotlin, kita kalau mau running harus benar-benar di emulator internal atau emulator eksternalnya. Ya, internal itu si Android Virtual Device-nya atau si AVD-nya. Nah, kalau Kotlin ini kita bisa Kotlin. Ya, Kotlin dengan Jetpack Compose kita bisa kayak ada previewnya di bagian desainnya. Jadi sebenarnya AVD itu tidak terlalu banyak digunakan untuk awal-awal, tapi untuk nanti eh di kedepannya di materi-materi selanjutnya itu banyak di kita running atau simulasikan benar-benar di emulator. Awal-awal ini masih belum gitu ya. Jadi masih enteng. Tapi bukan berarti tidak digunakan nanti dan tidak harus disiapkan ya. Dan nanti akan digunakan juga. Saya langsung materinya aja biar nggak terlalu lama. Untuk modul teorinya itu masih pakai yang di LMS itu sama aja. Tapi kalau teman-teman mau cari yang update-nya, hmm, oke. Nah, kalau nanti teman-teman mau cari update-nya, itu adanya yang di browser ya. Jadi teman-teman silakan ke browser. Ini saya share screen yang, oke. Jadi teman-teman nanti buka browsernya, terus di Google ketikkan keywordnya Google Android Developer. Ada dua sumbernya ya. Kalau mau yang update benar-benar update, itu ada yang versi Inggrisnya. Nah, tapi saya masih menggunakan yang versi bahasa Indonesianya atau untuk regional Indonesia karena apa ya? Ini sekaligus benar-benar yang dari basic dulu. Yang di atas bukan yang tidak ada basicnya ada, tapi memang untuk ditranslate ke bahasa Indonesianya masih banyak yang belum ada ya. Makanya lebih baik pakai yang nanti dicek aja nih kalau ini dibuka ya, dibuka dan yang ini dibuka, dilihat aja. Nah, ini yang kalau keluarnya atau di searchingnya sama-sama ada regional Indonesianya. Nah, ini kan URL yang kayak gini ya. Nah, kalau URL yang seperti ini nih ada HLID-nya. Nah, ini udah benar ya. Jadi pada saat dibuka nanti dicek
atau akses aja yang lihat kursus Android. Nah, nanti di sini ada semua course-nya. Oke. Yang Kotlin skip, kita langsung Kotlin pakai Jetpack Compose. Yang Java juga skip aja, tapi lebih enak sih sebenarnya ya, biar runut materi pembelajarannya atau apa best practice yang kita pelajari itu dia runut urutannya sesuai dengan alur kurikulumnya. Akses juga aja yang ini dasar-dasar developer Android Java. Oke, diklik ini, terus nanti kan dia akan masuk ke sini nih. Nah, nanti masuk ke code lab-nya untuk prakteknya. Kalau mau cek yang Kotlin atau Jetpack Compose-nya, nah di halaman depan ini, aksesnya yang, sorry, di halaman yang paling depannya ya. Nah, ini yang kalau ada subtitlenya Jetpack ya, diakses aja. Nah, ini yang benar-benar nol, dari nol untuk pakai komposnya. Nah, dari mulai basicnya, ada tutorial interaktifnya, sama aplikasi contoh-contohnya. Terus juga dijelaskan library-library dari Jetpack-nya, sama ada update-nya. Ini banyak sekali ya library-nya. Nah, kalau kita klik, masih ada lagi yang lainnya. Nah, terus kalau mau mencoba atau mensimulasikan dari praktek si Jetpack Compose-nya, tinjau studi kasus yang di bawah atau dari yang di atas juga bisa nih, latihan dasar. Jadi ini Android agak cepat juga perkembangannya ya. Sudah di-deprecated untuk yang Java sama si Kotlin murninya. Sekarang Kotlinnya pakai si Jetpack Compose. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau mulai benar-benar dari nol, dari yang tadi yang sudah saya berikan linknya, dan ini silahkan dipelajari. Jadi nanti teman-teman di sini sebenarnya fokusnya lebih ke arah view dari Android apps-nya atau UI-nya ya. Nah, yang dipelajari di basic Kotlin ini memang contoh dari membuat aplikasi pertama, terus ada mulai tutorialnya. Ini nanti langsung diarahkannya ke, nah, ke Compose juga. Jadi bukan murni Kotlin juga ya. Jadi Kotlinnya pas penggunaan Jetpack Compose-nya. Nah, pada saat klik Code Lab kursusnya, Code Lab itu artinya untuk simulasi atau praktikumnya ya. Nah, walaupun ini keterangannya Code Lab untuk Kotlin, tapi ini nanti pada saat kita akses si tutorial prakteknya sudah di apa ya? Sama dia langsung di redirect ke yang terbaru. Nah, akhirnya ke sini-sini lagi. Jadi kalau mau yang benar-benar basic banget dari nol banget ya untuk si Jetpacknya, ya tadi aksesnya adalah yang pada saat di halaman pencarian Google-nya cari yang Jetpack atau klik aja yang Jetpacknya, nanti akan terbuka seperti ini. Terus mulai aja course-nya, pelatihan dasarnya. Nah, keluar memang nanti akan seperti ini. Nanti mau cobanya di bawahnya ya, di setiap tutorialnya. Kayak misalkan ini mulai tutorial satu, nanti akan terbuka halaman seperti ini. Yang ini nanti akan kita coba simulasikan. Jadi ada videonya, tapi videonya ini memang bahasa Inggris ya. Dan untuk subtitlenya atau captionnya ini memang tidak ada Indonesia. Jadi adanya Chinese atau English itu aja. Ya kalau teman-teman yang masih pasif kayak saya bahasa Inggrisnya ya masih bisa diakomodir lah dengan subtitle ini.
kalau kita tidak terlalu mengerti apa ya dari apa diucapkan oleh si presenternya atau talentnya ya. Masih cukup membantu lah video-video seperti ini. Ya mau nggak mau kita memang harus bisa membiasakan diri dengan video-video yang bahasanya bukan bahasa Indonesia ya. Sekarang ya sumbernya banyaknya dari luar juga. Nah nanti ada tutorial juga untuk download dan install. Terus ada pembuatan apps pertama, apa Android apps pertama kita di Android Studio dengan Jetpack. Nah ini nanti akan kita simulasikan hari ini nih. Terus yang pasti yang penting lagi adalah sudah diinstal Android Studio-nya sebelum mulai belajar. Untuk yang terbaru versinya masih jerapah. Terus patch-nya sudah patch 2 ya, versi 2022.3.1 patch-nya patch 2. Kalau ada yang belum di-update untuk versinya ya mau nggak mau harus download ulang, download lagi di source-nya atau update lewat begitu sudah dibuka project ya atau open aja project yang sudah pernah ada. Kalau di sini memang tidak ada untuk update-nya. Ada di sini tapi terkadang dia keluar terus. Nah, oke ini kebetulan lagi tidak keluar. Kemarin tuh saya coba untuk update dari sini tuh tidak terupdate juga. Akhirnya saya masuk ke salah satu project kayak misal contohnya ini. Nah, itu baru bisa saya update dari halaman dalamnya ini. Jadi teman-teman kalau mau update ya sudah dibuka new project, eh, bikin project baru aja atau open project dari manapun, baru update di sini. Hmm. Oh, ada di sini ya. Ini saya udah di-update jadi nggak ada nih. Nggak muncul lagi untuk update-nya. Ya nanti tinggal download patch-nya aja atau tinggal cari aja patch terbarunya. Misal di sini tinggal teman-teman ketikkan aja Android Studio new patch. Nah, ini ya. Ini yang versi lamanya, yang versi terbarunya yang Giraffe ya. Nah, nanti kalau misalkan eh mau update dari dalam juga bisa nih dari menu help check for update ya. Mana check for update ya. Nah, jadi bisa pakai kolom pencarian kalau bingung atau dari sini tuh tadi ada tuh. Nanti dia dari bawahnya sih ya, kelihatan kita kelihatan ininya nih updatingnya dari bar di bawahnya. Oke, ini saya udah update semua. Saya close dulu ya. Kita karena mau mulai dari nol nih. Close project. Nah, kita mau coba dari yang membuat aplikasi Android pertama. Dan nanti kita akan diarahkan ke halaman CodeLab-nya. Dan ini beruntungnya bahasa Indonesia ya untuk tutorialnya. Jadi harusnya tidak ada kesulitan untuk mencoba praktikumnya. Oke, nanti di setiap Code Lab yang akan kita buka ini ada kayak introduction-nya, ada persyaratan awal yang dibutuhkan, yang akan dipelajari apa, yang akan dibuild apa, sama preview dari final apps-nya yang dipelajari setiap materi di Code Lab-nya. Oke, kayak di sini contohnya prasyaratnya pengetahuan Kotlin dasar. Nah, berarti kan mau nggak mau teman-teman harus cari basic Kotlin, gitu ya. Cari basic Kotlin di halaman kursus si Android-nya. Ini Kotlin lanjutan. Nah, yang Kotlin basicnya di sini.
Ini kemarin kalau nggak salah begitu saya akses juga dia ke apa ya, ke redirect si Compose juga sih. Nah, kayak misalkan nih, ini yang basic Kotlin ya, dasar-dasar Android dengan Kotlin tuh, ke directnya ke Compose juga. Ya, jadi ikutin aja lah udah di sini. Kita nggak perlu belajarin teorinya terlalu dalam, teorinya nanti bisa dapat berjalan dengan prakteknya yang kita bisa pelajari lewat CodeLab ini. Nah, yang akan dipelajari, nah di sini yang dibutuhkan versi Android Studio yang terbaru ya. Terus yang akan dipelajari ini gimana cara buat aplikasi Android dengan Android Studio, gimana nanti untuk ngerunning dengan pratinjau di Android Studio atau previewnya, terus mengubah teks Kotlin yang ini di dalamnya, terus update UI-nya dengan Jetpack Compose-nya, dan setelah diupdate kita lihat previewnya lagi, gitu ya. Nah, di sini contoh untuk tampilan aplikasi setelah kita menyelesaikan CodeLab ini, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kecuali memang kita mau menyesuaikan warna dan teks yang akan ditampilkan. Nah, ini ada video tutorialnya untuk praktik ini. Jadi kalau yang bingung dengan melihat tutorial by text, ada ini ada video tutorialnya yang bisa teman-teman akses dan teman-teman nanti tinggal ikuti aja step by step yang sudah dijelaskan atau ditunjukkan di video itu. Tapi kalau mau yang teks ya langsung aja di sini. Nah, ini kita langsung ke yang membuat project dengan template yang sudah ada di Android Studio-nya. Oke, kita langsung coba aja ya, biar nggak terlalu banyak teori. Ini saya izin stop video biar lebih lancar. Oke, ini tampilan pada saat Android Studio-nya dibuka. Karena kebetulan saya udah ada beberapa project yang pernah dibuat, jadi di sini tampilannya ada projectnya nih, ada project listnya ya. Tapi kalau tidak ada nanti kosong blank aja, cuma ada kayak new project atau persis seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan belum ada project yang pernah dibuat. Minggu lalu sudah saya jelaskan tentang tampilan pertamanya seperti ini. Terus fungsi dari new project, open, sampai dengan yang git from VCS ini, yang artinya nanti kita nge-getnya ini dari GitHub-nya ya, dari GitHub version control-nya. Kita nanti ada di sini beberapa project yang sudah ada, sudah selesai atau sudah jadi ya dari si developer Android dari Google ini. Dan nanti kita bisa open untuk pelajari. Nah, kita bisa uh, import itu dengan URL dari si GitHub-nya ya. Kalau mau yang dari project download ya tinggal di open aja pakai menu ini. Tinggal dicari disimpan di mana ya. Oke, terus di sini juga ada beberapa menu yang import untuk profile or debug APK. Jadi kita bisa ngebongkar APK yang sudah ada, bisa kita analisa, bisa kita debug ya. Atau mau import project, Gradle dari Eclipse juga bisa dan lain-lain ya. Terus ini juga bisa untuk import Android kode sampelnya yang ada dari repository Google Android, sorry, dari developer Android yang ada di Google ya. Nah, ini banyak nih. Contoh-contoh yang bisa kita import ya. Di Jetpack juga banyak banget nih. Tinggal kita cari aja kita mau misal pengen media contohnya video player. Nah, kita pengen masukin video player di apps kita nanti ya kita tinggal next aja atau kita mau melihat source-nya di GitHub. Tinggal kita buka, tinggal diklik ya, nanti dia akan direct ke GitHub. Ini GitHub-nya malah ke saya nih. Ke jendela saya yang satunya, sorry sebentar. Nah, nanti dia akan ke sini nih, dibuka sama dia. Nah, ini bisa kita download ya. Oke, terus apa lagi? Nah, ini juga nanti kalau kita mau mengelola SDK kita, ya misalkan SDK platformnya, SDK toolsnya, atau SDK update-nya, ini kita bisa cek di sini atau kelola di sini ya. Ya kemarin SDK saya belum ke update sampai 34, nah ini udah.
Wah, ini belum diupdate juga nih. Dan ini nih yang API level 33 saya juga belum. Nanti eh saya update aja belakangan ya. Karena kalau sekarang lemot kayaknya internet saya, nggak kuat. Oke, kita langsung ke new project aja lah. Nah, ini tinggal klik aja new project. Kita tinggal ikutin tutorial yang ada di sini ya. Nah, ini kan, oke, jendela new project. Kita nanti diminta untuk new project. Terus nanti kita pilih pada pilihan templatenya yang font and tablet. Terus yang empty compose activity. Nah, di sini kan nggak ada tuh yang sama persis. Ya ini adanya nih, si empty activity. Tinggal di next aja. Nah, kita bisa samakan aja untuk propertiesnya kalau nggak mau bingung seperti ini nih. Misalkan namanya greeting card, ya udah kita ganti aja. Nah, terus package name-nya biarkan aja default. Tapi kalau teman-teman mau rubah, ya silakan dirubah untuk package name ini. Nah, yang bagian paling belakang ya nama aplikasinya. Di bagian kedua itu nanti ada nama enterprise atau perusahaannya. Bagian terakhir ini nanti ada domain dari perusahaannya, misalkan .com gitu ya. Nah, ini karena saya contohnya saya ganti dengan Unsia, kan domainnya .ac.id, saya buat seperti itu. Sorry. Terus save location-nya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja lokasi penyimpanannya mau di mana. Misalkan punya direktur sendiri untuk praktek Android ini, ya silakan disesuaikan. Nanti kalau sudah, tinggal cek di sini minimum SDK-nya. Ini adalah minimum dia akan running di API berapa atau di Android versi berapa apps-nya. Kalau makin tinggi, maka estimasi kompatibel dengan perangkat Android-nya itu makin sedikit. Contoh, saya target minimumnya aplikasi ini bisa running di Android 10 versi Kiki atau API 29. Ternyata hanya bisa running di sekitaran 75 persenan, 75% dari seluruh perangkat yang ada, Android yang ada ya. Makin rendah, maka nanti akan tinggi presentasinya, bisa running di semua perangkatnya. Nah, contoh, saya settingnya di minimum SDK-nya ini API 21 atau Android version yang namanya Lollipop Android 5. Udah beres semua, yang build configuration-nya biarkan aja yang recommended, kecuali teman-teman nanti mau pakai yang eksperimental atau pakai Groovy. Groovy ini buat Java ya, ke Kotlin aja. Kalau udah tinggal di finish aja, terus tinggal ditunggu nah dia ini menyesuaikan komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, tinggal dilihat di bawahnya apa aja yang dia sedang berjalan di backgroundnya. Kayak misalkan update index, ini tadi agak ke pause, saya tinggal resum aja, beres. Terus sekarang dia tinggal atau lagi import greeting card Gradle project-nya. Nah, kalau komponen Gradle-nya belum pernah di-download, dia nanti akan ngedownload ini ya. Kalau udah pernah sih nggak akan ngedownload lagi. Ya agak lebih cepat. Ya kalau lagi pertama buka project baru ya, bukan open project, ya ini bisa ditinggal buat nyeduh kopi. Nah, buat open project juga kalau misalkan kita Gradle-nya mau disesuaikan dengan Gradle yang di-create sebelumnya, pada saat project itu di-create ya makin lama lagi ya, kecuali mau kita langsung rubah Gradle-nya. Jadi kita stop ini background task yang import Gradle atau download Gradle-nya nanti kita sesuaikannya di project struktur. Nah, nanti akan saya contohkan setelah ini. Harusnya kalau koneksi internet yang nggak terlalu lamban, cepet ya. Ini karena koneksi internet saya di rumah sudah kena batas FUP, jadinya speednya turun, agak lama nih. Wah, ini mulai menyebalkan sepertinya lamanya. Sebentar, saya pindah internet.
memang untuk dev Android apps ini butuh koneksi internet ya. Apalagi kalau misalkan tadi salahnya saya update nih si Android Studio saya. Jadi banyak yang harus disesuaikan lagi. Nah, ini kalau teman-teman mau atur sinkronisasi Gradle-nya, ya bisa di open scene tool window for details ya di sini. Nah, ini udah jadi sih. Udah kelar, tinggal kita gunakan aja. Tapi saya biasanya suka tunggu ini sampai selesai banget. Oke, nah ini udah selesai semua. Tampilan akan seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai sinkronisasi, download komponen, import komponen, jadi munculnya seperti ini. Nggak terlalu jauh beda kalau teman-teman pakai IDE untuk develop aplikasi yang lainnya, kayak misalkan pakai NetBeans atau Visual Studio, ya hampir-hampir sama ya. Di panel sebelah kirinya ini ada beberapa menu yang utama di sini untuk melihat struktur project, terus package. Nah, nanti akan kelihatan semua package-nya. Terus ada project file. Terus, nah ini project file yang ditampilkan sesuai dengan yang disimpan di direktori kita ya. Kayak misalkan di sini saya simpan di tadi tuh saya simpan di direktori saya yang namanya Prak Ajar Android, Prak Android, terus nih greeting card. Nah, ini yang nanti akan tampil di sini nih. Nah, gitu ya. Terus ada lagi project source file. Nah, ini source filenya, terus non source file, open file, dan terakhir ini struktur dari apps Android-nya, jadi mentahnya sebelum ada kita buat distribusinya ya. Nah, ada beberapa folder utama, manifest, Java, dan resource. Sama ada bagian Gradle-nya. Gradle ini istilahnya kalau di tempat yang lain atau untuk pemrograman yang lain, compilernya nih. Nah, compilernya untuk si Android ini adalah si Gradle ya. Yang banyak kita eh, gunakan pada saat kita membuat sebuah aplikasi, ya ini di source Java sama resource ya. Resource ini untuk semua komponen-komponen UI dan string atau teks yang nanti kita mau tampilkan di aplikasi Android kita. Nah, ini ada file utamanya atau activity utamanya. Ini udah generate secara otomatis yang namanya mainActivity.kt. Nah, .kt ini extension untuk Kotlin ya. Oke, di tutorialnya kalau sudah selesai, finish, nah udah jadi. Ini nanti ada, ini nggak ada kan tadi lewat. Terus untuk melihat desain UI-nya nanti kita ada di sini nih ya. Kita tinggal klik desain. Nah ini belum ada karena kita harus minimal satu kali di build dulu nih si projectnya baru nanti akan tampil previewnya. Kalau split ya ini dia di split antara codingnya sama preview apps-nya. Nah, ini ya, kalau split nanti akan melihat tiga area. Di sini ada penjelasannya, teman-teman silakan akses aja ya. Nah, ini saya mau build and refresh. Oke, ini ada error. Karena tadi saya belum update ya. Saya apps currently compile against ada 33. Oh, ini dia target SDK-nya API 33, sedangkan saya 34. Udah tinggal kita sesuaikan aja. Adanya di, nah sini ya, di Gradle bagian modulnya. Modul app-nya. Nah, ini compile SDK-nya 33, saya ganti 34, target SDK-nya pakai 34, tinggal sinkron aja. Kalau teman-teman ada yang mengalami seperti itu, tadi errornya sama ya. Tadi solve-nya di sini ya, di build Gradle yang bagian app modalnya, modul. Nah, udah selesai, udah sukses, berarti nanti saya di sini sudah bisa lihat. Nah, ini ada error, abaikan aja dulu. Bisa lihat ini nih previewnya.
Kalau teman-teman lihat di Android Studio saya di bawahnya ini saya ada monitoring memori dari total yang saya alokasikan atau dialokasikan komputer untuk Android Studio itu 2 giga, udah kepake sekitar 957 atau tadi sampai 1300 nih. Nah, memunculkan ini tinggal di view ya, kalau nggak salah di view. Saya lupa itu udah lama banget. Terus di mana ya? Sorry. View terus. Hmm, 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 hmm. Wah, kok ini nggak muncul. Hmm, hmm. View terus pilih appearance. Nah, ya, benar di view terus di appearance-nya, terus nanti di status bar widgetnya, terus nanti checklist aja memori indikatornya, nanti muncul seperti ini. Oke, balik ke sini, ini previewnya sudah ada nih. Nah, kalau yang dulu itu versi-versi sebelumnya, memang ada previewnya juga untuk UI atau apps yang kita mau develop, tapi tidak ada interaktif modenya. Jadi pada saat kita mau kayak di interaktif mode atau mau kita coba UI-nya buat bernavigasi atau klik tombol dan lain-lain, itu kita harus running di emulator ya, di AVD atau emulator eksternalnya. Kalau sekarang ada nih. Nah, jadi dia nanti akan bisa kita klik kalau ada komponen-komponen yang memang bisa kita klik ya. Cuma tampilannya memang belum untuk si Android device-nya. Hanya kelihatan seperti ini aja previewnya ya. Kalau sudah tinggal stop interaktif modenya. Nah, sekarang dia ada proses kayak untuk rendering ya, kayak kita ngedesain aja. Nah, kalau kita mau running di emulator pada saat tadi sudah dibuat AVD-nya atau teman-teman connect ke emulator eksternal, nanti tinggal dipilih aja di sini emulatornya yang mana. Nah, saya kebetulan di sini ada dua emulator internal, saya pilih yang ini aja deh yang baru. Oke, nanti tinggal run app aja atau kalau mau ngerunning dulu si AVD-nya di device manager ya, tinggal di run aja. Nah, ini coba saya running dulu aja. Sebenarnya tanpa harus ngerunning di emulatornya, saya sudah atau kita sudah bisa melihat di previewnya ini ya. Ini masih Gradle build ya, jadi masih ngerunning si Gradle-nya. Nanti baru jalan si AVD-nya. Nah, kalau tidak muncul, nih dia adanya di sebelah sini running device. Kalau mau dipisahkan, dilepas dari docknya tinggal ini aja. Oke. Nah, install successful, terus dia launching di AVD-nya. Nah, bentuknya seperti yang tampil di sini ya. Mungkin ada yang pernah coba dulu tuh yang masih pakai Java atau Kotlin, si Hello Android-nya atau Hello World-nya itu ada di tengah-tengah. Sekarang dia ada di paling atas ini ya, karena kita belum atur dia posisinya mau di mana. Nah, enaknya sih sebenarnya nggak pusing-pusing atau nggak diribetin sama constraint. Nah, yang versi-versi sebelumnya waktu pakai Java itu apa?
Mbak Titis. Kenapa? Yang versi dulu itu ya kita kalau mau nambahin komponen apapun di layout atau di UI-nya, nah itu constraint harus kita setting tuh. Constraint-nya mau gimana gitu ya. Nah sekarang udah agak enak tuh constraint-nya nggak usah kita setting ya. Nanti aja dengan di sini kita settingnya sekaligus ya. Jadi kalau dulu itu dipisahkan untuk layoutnya ada di resource nih untuk layoutnya ya. Nah kalau yang sekarang layoutnya juga sudah gabung di sini di file utama Kotlin-nya. Jadi nanti kalau kita mau ada komponen atau mau ngerubah layoutnya atau UI-nya ya di sinilah tempatnya ya. Nah terus kalau teman-teman nanti lihat lagi penjelasannya, oke, ini tadi menemukan file project terus memperbarui teks. Dia nih nggak ada penjelasan dari ininya ya. Setelah di generate nggak ada penjelasan untuk isi proyeknya seperti apa, tapi langsung kayak gini aja nih. Oh, ada di sini dikit ya. Oke, nah kita harus pastikan ada beberapa fungsi yang dihasilkan secara otomatis. Contohnya fungsi onCreate sama set content. Kita lihat ada nggak ya? OnCreate-nya ada, ada. Set content, oh ada. Oke, udah beres. Terus, kayak misalkan kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman nanti tinggal pelajari aja atau tinggal dibaca secara mandiri aja ya. Kayak misalkan untuk di sini nih fungsi set content dalam fungsi onCreate tadi ini kita pakai atau digunakan untuk menentukan tata letak apps-nya melalui fungsi composable. Nah, oke. Jadi yang nanti ada di fungsi composable ini yang bisa kita editing ya. Nah, terus ini dapat dipanggil dari fungsi set content atau fungsi composable lainnya. Dan ini memberitahu compiler Kotlin fungsi ini digunakan oleh si Jetpack Compose-nya untuk membuat UI. Oke ya, ini penjelasan compiler itu ngapain dan gimana cara kerjanya. Terus di fungsi greeting sama ada anotasi composable-nya ya. Nah, fungsi composable ini mengambil beberapa input dan menghasilkan apa yang akan nanti ditampilkan di layar. Kayak misalkan contoh di sini composable ada fungsi greeting. Di sini nanti ada parameternya string. Terus teksnya ada hello, ada variable name. Ya, ini variable name nih. Ada teks hello, variable name ya. Di sini nih ada hello, terus ada name. Nah, di sini ya tampilnya hello Android karena isi dari variable name-nya Android. Untuk rubahnya di mana? Nah, di sini ada nih di bawahnya tuh. Ya. Jadi variable name ini isinya adalah Android. Bisa kita ganti nanti. Oke, kita lihat dulu di sini ada penjelasan beberapa apa ya dari si fungsi composable ini dijelaskan tuh bagian satu, 2, 3-nya teman-teman bisa lihat, bisa pelajari. Nah, di sini kita diminta untuk modifikasi hello-nya diganti dengan memperkenalkan diri. Terus, nah ini untuk show background true or false perbedaannya nanti pada saat di previewnya sama nanti ngerubah namanya. Oke, kita coba aja di sini jadi hello perkenalkan nama saya. Set. Nah, untuk variabel name-nya diganti juga. Misalkan saya ganti Cogan. Ya, tahu ya Cogan ya. Beres. Nah, dia lagi rendering preview untuk ditampilkan di sini. Oke, jadi seperti ini. Udah berubah. Oh, masih Android. Oh, belum selesai ya. Rendering preview belum selesai. Nah, baru udah berubah. Ini Cogan ini inisialnya dari Mas Teguh ya. Oke, kita next. Kalau teman-teman ikuti semua step by stepnya, dia aman kok. Terus ini ada mengubah warna latar belakang. Nah, nanti teman-teman di sini untuk dijelaskan untuk update teks si Hi My Name ini tadi dengan surface. Caranya itu untuk menunjukkan si suggestionnya. Kalau di Windows Alt Enter, di Mac Option Enter, lalu pilih Surround with Widget, terus Surround with Container. Nanti akan jadi seperti ini. Caranya gimana? Nah, ini di sini kita taruh kursor kita atau mouse-nya kita klik di situ. Nah, kalau nggak muncul, tadi dijelaskan ya, tinggal tekan aja Alt Enter kalau di Windows, kalau di Mac Option Enter. Tapi kalau sudah muncul ya tinggal kita pilih aja tadi. Nah, ini tadi saran with widget, klik, terus yang kontainer.
Nah, jadi ya. Terus boxnya ini diganti dengan Surface. Nah, ini ada. Oke, sudah diganti dengan Surface. Nanti kita mau kasih dia, ini kayak kontainer ya, kalau yang biasa dep aplikasi web base, ini kayak kita mau masukin apa ya, styling dari file CSS-nya ya. Nah, ini colornya yang mau kita ganti dengan colornya ini nanti teman-teman tinggal masukin lagi keywordnya color, terus pilih kalau di modul atau di tutorial pakai magenta. Nah, saya mau pilih yang lain. Saya nggak suka ungu ya. Nah, saya pakai yang blue aja. Nah, beres. Oke, ini udah selesai. Harusnya nanti akan ada di render sama dia nih. Nanti akan ada kontainer biru di teks ini. Bener ya? Oke, ya betul. Oh, ditambahin import. Kita lihat dulu aja lah. Harus nambahin import yang UI graphic color dari si Android DX Compose-nya ya. Android X Compose-nya. Saya nggak nambahin, tapi udah bisa. Coba saya cek importnya. Biasanya suka otomatis sudah ada ya. Kan udah ada nih. Oke, udah ada. Oke, nextnya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya birunya parah nih. Rusak mata birunya, ganti deh. Jangan blue. Suggestionnya nggak muncul nih autocomplete-nya. Color. Oke. Hmm, 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 hmm. Ya aja. Kalau di preview memang kelihatannya kontainernya cuma di teks ini, tapi kalau begitu kita running di emulator, itu dia seluruh background layout ya, yang warnanya ke setting seperti itu. Nah, ini saya pakai yang light gray. Nah, di sini memang tampilan seperti ini, tapi kalau saya running di, nah ini kan saya udah running nih, tinggal saya running ulang aja di si running device saya. Nah, ini tadi sebelumnya teksnya Hello Android ya, sini udah diganti. Oke, dia sudah selesai installnya, tinggal launch. Nah, ini ke launch. Tuh, ya, coloring background ini keseluruhan. Jadi bukan cuma kontainer di teksnya aja, tapi keseluruhan ya. Nanti kalau mau ngatur gimana? Ada. Tenang, pelan-pelan ya. Oke, kita lihat next tutorialnya. Nah, ini boleh diikutin, boleh enggak ya. Yang ada contoh-contohnya di sini. Kalau tadi saya bisa ya, saya nggak ikutin itu. Oke, tadi ini udah. Terus, oh, nah ada padding nih. Ada padding. Padding ini buat apa? Ya, kayak apa ya? Jarak antara teks dengan ininya, dengan kontainernya dia ya. Ini satuannya pakai DP ya, pakai pixel, pakai kepadatan pixel DP. Nah, contoh di sini nanti kita tambahkan modifier, terus ada modifier padding. Di sini contoh pakai 24p yang nanti akan ada jarak atau gap antara si teks dengan apa si kontainernya, karena kan ini di kontainer ya, sebesar 24 di pixel. Oke, dia harus nambahin atau nambah ini ya, menggunakan optimize import, nambahin importnya lah, nambahin komponennya atau nambahin library-nya. Saya coba dulu sini ya. Di bagian ini, oke di sini, di setelah koma, oke ada modifier. Terus ini tinggal kita pakai, udah ada tuh modifiernya. Titik
cari padding. Nah, padding 24 contohnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan mau berapa. Satuannya DP, bukan Dewi Persik ya. Oke, ini dia error. Kita lihat errornya kenapa. Hmm, harusnya sih nggak ada yang salah. Yang nggak mau ke review. Entah apa yang salah tadi ya. Oke, ini benar. Tinggal dicek previewnya. Nah, ini jadi kayak ada gap atau space-nya atau jaraknya ya antara si teks dengan kontainer. Terus kalau mau ngelihat di si emulatornya, nah ini tadi sudah saya run untuk jalan di emulator. Klik aja. Kalau ada error-error kayak gitu. Nah, ini jadi ada paddingnya nih. Kalau tadi kan dia mepet, nah sekarang jadi ada gap atau paddingnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman? Beres? Ada yang sudah coba? Nih kalau Mas Teguh pasti udah nyoba nih. Tadi yang baru selesai download siapa ya? Oke, di grup WhatsApp ada apa ini rame-rame? Tak download komponen emulator sudah sejam bergerak. Koneksinya, oke, bermasalah koneksinya ya. Ya sudah, berarti hari ini belum ada yang bisa simulasi. Saya next aja deh kalau belum bisa ada yang simulasi ke selanjutnya. Nah, ini tadi kita yang ikutin tutorial membuat aplikasi Android pertama dari Kode Lab-nya ya. Oke, sekarang kita ke next-nya nih. Oke, jadi nanti teman-teman tetap pakai yang ini ya, yang Java biar runut urutannya. Bukannya saya bukakan lagi sekali lagi. Jadi yang cari yang bahasa Indonesianya atau regional Indonesia. Terus lihat kursus Android. Nah, cari yang dasar-dasar Android developer Java. Terus masuk ke code lab-nya. Tadi yang saya praktekkan ini yang Android Studio dan Hello World sudah beres. Tinggal yang UI interaktif pertama. Nah, ini nih. Membuat dice roller. Oke, ini kita langsung ke code lab-nya aja. Oke, ini dia. Nanti bikin apps dengan contoh oh seperti ini. Jadi untuk ngerol dadu ya. Oke, kita ke Android Studio-nya. Ini nggak saya simulasikan semua, lama ya. Close project aja.
Kalau kita mau buat project baru, ini mau di terminate boleh, dari app-nya mau di disconnect boleh. Kalau saya biasa terminate aja buat nutup si emulator saya. Nah, ini sebenarnya saya sudah ada yang running di mana ya? Atau lupa saya nyimpennya. Bentar. Oh, udah ada nih. Yang ini namanya ya. Saya mau open project ya. Ya, dari sini aja deh. Oke, ini udah selesai semua. Terus kita mau ngeliat ke kodenya bentuknya seperti apa. Nah, ini dia harus di build and refresh dulu ya. Nah, kalau udah kayak gini ya coba di rebuild aja. Ini harusnya muncul. Previewnya harusnya muncul di sini ya. Nih, previewnya agak error. Jadi saya build and refresh lagi tadi atau saya rebuild tadi yang pertama ya. Nanti kalau tidak solve juga saya build and refresh. Nah, ini shortcut untuk di Mac ya. Untuk di Windows atau di Linux mungkin beda. Kalau di Mac berarti ada 4 tombol yang harus ditekan. Option, Shift, Command, R. Banyak banget. Oke, jadi nanti teman-teman untuk yang di Code Lab-nya, mana dia? Nah, ini kita sesuai dengan yang ada di LMS ya. Di LMS itu kan hari ini tuh ngebahasnya tentang UI kalau nggak salah. Jadi untuk simulasi atau nyoba prakteknya itu sesuai dengan materi di setiap sesi pembelajaran ya. Nah, kayak yang kemarin itu kan yang Introduction to Android. Nah, teman-teman harus belajar yang itu dan coba di Code Lab-nya ini berarti yang nih ya. Terus lanjut lagi membuat aplikasi Android pertama. Oke, membuat aplikasi Android pertama ini cek aja di dalam materinya itu ngebahas apa aja. Itu ngebahas tentang yang first app sama UI interaktifnya ya. Itu berarti untuk sesi 1 dan 2 harus selesai tutorial 1. Nah, nanti lanjut lagi di pertemuan atau sesi ketiga ada activity and intents. 4 ini yang testing, debugging, sama menggunakan library support dari Android-nya itu di code lab-nya. Nah, ini yang activity and intent, tutorial 2 di unit 1. Terus yang sesi selanjutnya tutorial 3. Nah, nanti teman-teman sesuaikan prakteknya atau simulasinya berdasarkan materi yang ada di LMS sesuai dengan persesinya apa ya. Oke, ini saya balik lagi ke Android Studio saya. Wah, belum selesai. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Nah, pada saat yang praktik UI interaktif ini, nah ini nanti teman-teman kan ada beberapa komponen yang akan di-download nih. Kayak misalkan contohnya, loh kok yang ini sih? Oke.
Mm, 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 mm. Nah, ini nanti tinggal diikutin aja ya, step by stepnya. Terus kayak misalkan nambahin komponen gambar. Nah, menambahkan gambar. Nah, nanti ada URL untuk download gambarnya ya. Nah, gambar dadunya ini nanti begitu di-download, dia bentuknya file XML. Mana dia? Nah, ini dia, file XML ya. Ini belum bisa ke preview nih, masih nge-build, Gradle-nya masih build. Nah, nanti kalau sudah diimport, akan tampil seperti ini di drivable-nya, di resource-nya. Terus nanti tinggal ikutin aja step by step-nya. Terus kalau mentok, ya baru download ininya tuh di GitHub-nya ya. Jangan download sekarang ya. Download di GitHub-nya itu atau untuk file project-nya. Kalau udah mentok dicobanya nih ada yang salah, ada yang error, udah dicek-cek lagi itu nggak selesai juga atau nggak solve juga errornya. Baru download solution kodenya. Jangan download solution kodenya sekarang ya. Nah ini udah kelar. Ini masih begini. Saya coba build dan refresh lagi. Wah ini ada error di. Coba saya running di ini aja di AVD. Hmm. Oh, ini yang kemarin saya lagi mau bikin APK jadinya error. Saya belum selesai nyeting untuk key APK-nya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen coba dibuatin installer dari apps Android-nya, berarti teman-teman harus harus ngebikin APK ya, adanya di sini nih di menu build. Tapi tidak semudah itu untuk langsung nge-generate jadi file installer atau APK, harus ada yang disesuaikan ya. Nah, ini saya running di device aja lah, karena di sininya nggak muncul-muncul di previewnya. Harusnya tanpa di build ke device, di sini muncul. Nanti saya refresh aja project ini. Nah, ini fungsinya kayak untuk nge-roll dadunya tuh. Jadi kalau setiap buttonnya diklik ya dadunya nanti akan kayak istilahnya nge-roll. Tapi kan animasinya nggak sampai nge-roll gitu ya. Jadi dia cuma kayak diganti-ganti aja dari gambar-gambar yang ada di sini nih. Dari setiap dadunya. Dari satu ini yang dadunya yang angka satu atau dotnya satu. Dan seterusnya. Jadi kalau begitu diklik roll, nah dia akan merubah. Terus logikanya di mana? Logika untuk nge-roll dadunya itu. Nah, ini nanti di sini nih, tuh di buttonnya. Jadi ada action on click yang ditambahkan. Kalau teman-teman ikutin di sini, nah ini membuat logika pelemparan dadu. Nah, di buttonnya ini nanti ditambahin action on click. Terus ada, nah di sini tuh di random sama dia logikanya. Nah, kalau teman-teman di Androidnya teksnya begini mau di wrap itu pakai soft wrap aja ya. Kayak misalkan saya di sini, nah itu saya udah ke soft wrap ya. Saya udah ke soft wrap, bisa dari sini, dari di mana ya? Mm, 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 mm. Hmm, Untuk nge-soft web itu pakai, bentar, appearance, soft web, di mana dia? Nah, kalau saya biasanya nyetingnya di sini, eh setting, terus editor, general. Nah, nih soft webnya saya centang, terus saya tambahkan di sini
untuk extension file yang extensionnya itu KT sama XML. Jadi dia ke soft web ya atau ke web. Jadi kalau misalkan ada kode yang panjang itu bisa ke web tanpa kita harus scroll-scroll ke samping ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Nanti dicoba di rumah ya untuk simulasinya atau prakteknya. Aman? Gak ada yang ditanyakan? Ada yang masih kesulitan install Android Studio-nya? Untuk beberapa prosesor seperti Intel itu kayak misalkan apa itu grafik acceleration atau si Intel HX HXM-nya. Kalau ada error seperti itu teman-teman masuknya ke BIOS ya. Di BIOS terus di enable dulu tuh si grafik accelerator apa grafik akseleratornya. Kalau enggak biasanya pada saat nanti mau bikin AVD atau emulator internalnya itu agak masalah di runningnya ya. Aman? Gak ada yang tanyakan? Wah, ini pada banyak yang ikut-ikutan aja. Izin nyimak ikut aja. Aman ya. Pokoknya nanti setiap praktikum atau setiap simulasi dari materi atau teori yang dipelajari itu disimpan secara pribadi aja di folder lokal boleh atau kalau bagusnya nanti ya di drive atau di cloud ya karena nanti terakhir itu saya minta tuh simulasi-simulasi praktikum-praktikum untuk setiap materinya yang sudah dibuat apa aja dan itu nanti akan dijadikan untuk nilai tugasnya. Jadi tidak ada tugas yang saya berikan, tapi tugas itu adalah nilainya diisikan dari simulasi atau praktek yang teman-teman coba secara mandiri di rumah untuk setiap materi yang dipelajari tiap sesinya. Nah, kayak misalkan tadi yang dice roll, terus ada yang first app juga. Nah, itu simpan aja di drive atau di cloud gitu ya. Terus nanti di terakhir itu atau sebelum selesai perkuliahan, biasanya saya minta linknya, link dari direktori project-project yang teman-teman kerjakan atau simulasikan selama menjalani perkuliahannya untuk setiap sesinya. Dan itu nanti akan jadi nilai tugas di komponen penilaian nilai akhirnya ya. Ya nilai tugasnya memang tidak terlalu besar tapi ya lumayan. Kalau nggak salah bobotnya atau poinnya itu sebesar 20%. Nah, itu diambilnya dari setiap praktek ya yang teman-teman simulasikan atau praktekkan secara mandiri dari materi di setiap sesinya. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Beres? Nggak ada? Aman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa sekali lagi untuk dipraktekkan atau disimulasikan untuk setiap praktek di setiap sesinya, bukan hanya teorinya aja. Jadi nanti dikumpulkan, terus di drive pribadi atau di cloud-nya, terakhir saya minta linknya untuk dicek praktek-praktek yang sudah dijalankan atau disimulasikan secara mandiri ya, untuk setiap materi pembelajarannya. Oke, nanti kita ketemu lagi untuk sesi sinkron, insya Allah di pertemuan atau di sesi atau di minggu kelima dan minggu ketujuh untuk ngebahas UTS-nya nanti ngapain atau buat apa proyeknya ya. Jadi untuk ujiannya itu project based semua, tidak buat makalah atau paper atau teori-teori apa gitu atau menjawab soal ujian tidak ya, tapi project based bentuknya. Yang pertama untuk UTS itu nanti bikin sebuah apps yang masih statis, nggak dinamis, jadi belum mempergunakan basis data, paling hanya menggunakan material desain aja untuk layoutnya atau untuk UI-nya. Terus nanti untuk terakhir UAS-nya baru buat sebuah project aplikasi Android. Nah, itu nanti bisa dipergunakan untuk mata kuliah yang satunya lagi, untuk mata kuliah project kan di akhir mata kuliahnya itu ada pameran. Nah, aplikasi yang mau dipamerkan bisa jadi dari aplikasi yang dibuat di mata kuliah ini. Jadi mengerjakan satu kali untuk dua tugas atau dua pekerjaan yang lain ya. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi dipraktekkan atau disimulasikan ya, agar lebih memahami setiap materi yang sudah disampaikan. Oke, saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat liburan semua.